الحمد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله fi sanatis sadisah, masih dalam pembahasan tahun ke-6. Ya, sebenarnya kejadian tahun 6 tuh banyak sekali. Ghazawat, juga saraya, sariyah. Ya. Sekarang kita masuk ke tahun yang ke-6, yang mana kita sudah selesai pembahasan tentang tahun yang ke-5. Ya. Kita masuk ke tahun yang ke-6, yaitu pada halaman 44 dari kitab Khulasat Nurul Yaqin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa damana fa bihi ulum fidan. Qala as-sanatu as-sadisah min al-hijrah. Tahun ke-6 dari hijrah. Ghazawatuha wa islamu Thumamata wa i'tirafuhu. Peperangannya dan Islamnya Thumamah. Wa i'tirafuhu, dan pengakuannya. Qala fi as-sanati as-sadisah hadathat ghazwatu Bani Lahyan. Pada tahun yang ke-6 terjadi ghazwatu, peperangan Bani Lahyan. Bani Lahyan, nama daripada kabilah, suku. Li ghadrihim, karena mereka telah ghadr, melakukan penipuan ataupun pelanggaran perjanjian. Itu namanya ghadr, khianat maksudnya. Bagaimana khianatnya mereka? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk mereka seseorang untuk belajar, untuk mengajarkan agama kepada mereka. Jadi mereka minta utusan, ayo utus dong satu orang dari kalian atau beberapa orang untuk mengajarkan kita agama. Ya udah, diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu mereka apa yang mereka lakukan? Malah dibunuh orang tersebut. Nah, ini ghadr namanya. Kalau begitu tuh tidak boleh, ya. Dan itu benar-benar pekerjaan yang fatal. Dan dia terbunuh sekitar, yang jamaahnya itu sekitar 8 orang. 10 orang, 8 orang dibunuh dari yang diutus oleh Rasul, dan 2 orang dijual ke Mekah karena mereka punya dendam. Tahu nih orang Mekah, kalau ini orang nih pasti dibeli sama mereka untuk dibalas dendam kepada orang-orang tersebut. Ya. Bagataluhuma, maka mereka membunuh keduanya. Orang Mekah membunuh keduanya. Ya. La ilaha illallah. Kalau nggak salah namanya yang dijual itu Khabbab atau Khubayb. Khabbab atau Khubayb. Kalau nggak salah itu dijual ke sana untuk dibalas atau dibunuh, ditawan. Ketika ditawan, udah persiapkan untuk dipancung, untuk dipenggal, dia meminta, kalau bisa saya minta sesuatu untuk mencukur, membersihkan wajahnya, untuk siap meninggal. Akhirnya pas dibukakan pintunya untuk diberikan pisau cukur untuk mencukur, bersihkan rambutnya, itu jenggotnya, tentunya nyelonong anak kecil mereka ke pangkuannya sahabat tersebut yang sedang ditawan, megang pisau. Anak kecil datengin dia. Pas masuk anak kecil itu, ibunya langsung takut. Ini tawanan, megang anak kecil. Biasanya ngapain? Sandra, biar dia bebas. Kan kesempatan tuh.
Ketika sahabat itu megang tuh anak, disayang biasa. Terus ngeliat ibunya ketakutan, dia bilang, kenapa engkau takut? Saya nggak bakal ngapa-ngapain ya anak. Kita bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasul kita untuk kita melakukan sandera tawanan orang yang lemah atau anak kecil. Dan itu si perempuan yang jaga itu berkata, dia kalau nggak salah setelahnya memeluk Islam. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat tawanan seperti orang ini. Kadang-kadang dia makan suatu buah yang tidak ada di Mekah. Dia makan. Karomah di dalam penjaranya aja, makan makanan yang nggak ada buahnya di Mekah. Tapi tetap ridho atas ketentuan Allah dan takdirnya ketika dia ditawan seperti itu. Pertanyaannya kan, kalau dia bisa karomah seperti itu, minta aja keluar, kan dibebasin. Atau hancurin aja mereka semua orang-orang kafir, selesai. Nah, dia ikuti daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia akan dipancung, dia meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat sebelum dipancung agar dia sholat. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya bukan takut kalian mengatakan bahwa saya ini takut mati, saya akan lamain sholatnya. Tapi cukup ini sebagai perpisahan, sholat perpisahan. Makanya disunnahkan katanya, sholat sunnah li ajlil qatl. Kalau orang mau dibunuh, katanya sunnah sholat sebelum dibunuh. Itu sunnahnya dari sahabat yang melakukan hal tersebut. Taib, ini Bani Lahyan diserang oleh Rasulullah SAW. Walam yakun fiha harbun, dan tidak ada peperangan antara mereka. Artinya gimana? Nggak ada baku hantam, kita bilang ya. Artinya Rasulullah keluar, kenapa? Li'annahum harabu, mereka lari kabur. Ya, padahal Rasulullah datang hanya dengan menggunakan 200 pasukannya hanya 200 orang aja untuk menyerang Bani Lahyan. Ketika mereka dengar Rasulullah datang, kabur mereka semua. Ya, harabu. Wa fiha, dan pada tahun itu juga hadathat, terjadi Ghazwatul Ghabah. Peperangan Al-Ghabah. Ghabah itu tempat, ya, namanya Ghabah, antara Mekah dengan Madinah. Hasalat fiha munawasyatun. Hasalat, terjadi fiha, di dalamnya, di dalam peperangan itu, munawasyat. Munawasyat itu hanya peperangan dengan lempar-lemparan, artinya hanya dengan panah saja. Batu, panah, itu namanya munawasyat. Tapi kalau harb berarti baku hantam langsung. Ya, katanya hasalat fiha, terjadi di dalamnya munawasyat, hanya saling panah memanah, ayatnya perang jarak jauh. Qutila fiha, terbunuh di dalam peperangan tersebut, muslimun, 1 orang muslim. Wa musyrikan, 2 orang musyrik. Yaitu Ghazwatul Ghabah ini. Ghabah itu adalah tempat antara Mekah dengan Madinah, yang dimana di situ ada 20, kalau nggak salah, atau sekitar berapa, dari unta-untanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipelihara biasa orang kalau melihara unta kan di luar jauh. Nah, itu tempat itu untanya Rasul SAW dipelihara di sana, Lalu setelah itu mereka ini ada beberapa kabilah namanya ya, A'rab, ya, orang-orang A'rab, orang-orang dari pedalaman. Mereka menyerang hewan ternaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika mereka melakukan hal itu, Rasul SAW mendatangi mereka dan menyerang mereka. Tetapi juga hanya terjadi lempar-lempar saja. Setelah itu mereka lari. Baik. Wafiha, dan di dalamnya juga hadatsat Ghazwatul Hudaybiyah. Terjadi peperangan namanya Hudaybiyah. Nanti penjelasannya Hudaybiyah sendiri nih, setelah ini, bab setelah ini. Hudaybiyah adalah tempat, yaitu bi'ir ataupun sumur, wilayah dekat dari kota Mekah, udah hampir masuk ke dalam wilayah kota Mekah. Itu namanya Hudaybiyah. Ya, yang nantinya ada terjadi sulh, ya, perjanjian damai, kesepakatan damai. Taib, walam yahduts fiha harbun, dan tidak terjadi fiha, di dalamnya, di dalam Ghazwat Hudaybiyah ini, harbun, peperangan. Hifdhan ala hurumatil baitil haram, hifdhan,
karena mereka menjaga ala hurumat, atas kehormatan-kehormatan al-bait al-haram, rumah Allah SWT al-haram, yaitu Mekah. Wa fi hadhihi sanati aslama Thumamatu ibnu Uthalah. Wa fi hadhihi sanati, dan pada tahun ini aslama, memeluk Islam, Thumamah bin Uthalah, seorang yang bernama Thumamah bin Uthalah, salah satu pembesar Bani Hanifah. Ya, masih dalam qabilah atau keluarga Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu min Bani Hanif. Nah, itu di situ dia ini Thumamah bin Uthalah memeluk Islam. Ba'da an amalahu Rasul, setelah an'amalahu Rasul, diperlakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuntaha makarimil akhlak, bimuntaha dengan paling tinggi-tingginya makarim, kebaikan-kebaikan daripada akhlak. Nanti ana jelasin ceritanya. Kita baca dulu di sini. Wa ba'da islamihi, dan setelah Islamnya, qala lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, maka 'alal ardi, tidak ada dahulu tadinya, 'alal ardi, di atas muka bumi ini, min wajhin, daripada sosok wajah, abghadha ilayya min wajhik, yang lebih aku benci dari wajahmu. Di muka bumi ini, demi Allah, tadinya awal tidak ada wajah yang paling aku benci seperti wajahmu. Kata dia, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilaihi. Faqad asbah, sesungguhnya sekarang ini, wajhuka, wajahmu, ahabbal wujuh, paling aku sukai, wajah yang paling aku sukai, kulliha, dari semua wajah di hatiku. Berubah langsung drastis. Kata beliau, wallahi, demi Allah, maka 'alal ardi, tidak ada di atas muka bumi ini apapun, min dinin, daripada agama, abghadha ilayya min dinik, yang lebih aku benci daripada agamamu. Faqad asbaha ahabbad din kullihi ilai, sesungguhnya sekarang ini telah menjadi agama yang paling aku cintai. Wallahi, demi Allah, maka min baladin, tidak ada suatu kota, abghad ilayya min baladik, yang lebih aku benci dibandingkan kotamu ini. Tidak ada kota yang paling aku benci seperti kotamu ini. Faqad asbaha ahabbal biladi ilai, maka dia telah menjadi sebaik-baiknya atau kota yang paling aku cintai. Thumamah bin Uthalah ini salah satu pembesar Bani Hanif, kita bilang tadi, ya, minal Yamamah. Ya, ketika dia itu para sahabat sedang pulang dari beberapa saraya, utusan, ya, yang Rasulullah SAW, mereka menemukan ada gerombolan orang-orang musyrikin, dan mereka orang-orang yang memerangi. Dikejar oleh para sahabat, salah satunya dipegang adalah Thumamah bin Uthalah ini. Pegang, mereka nggak kenal ini orang siapa, sosoknya dia siapa, nggak kenal mereka, cuma ditangkap, dibawa tawanan ke depan Rasul SAW. Ketika didatangkan di hadapan Rasul, siapa namamu? Fulan, Thumamah bin Uthalah. Kata Nabi SAW, apa kalian tahu nih siapa yang kalian pegang, yang kalian tangkap? Nggak tahu ya Rasul, siapa dia? Ini salah satu pembesar Bani Hanif yang di sana, yang ada di Yamamah, pembesarnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ikat dia di masjid, biar dia di masjid aja. Jadi nggak usah ditawan di penjara atau apa, enggak. Tawanannya di mana? Diikat di salah satu tiang. Sampai sekarang itu satu tiang tersebut tuh masih ada, ditandain di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabawi. Sampai sekarang disebutkan ini tiang yang di rabat fihi Thumamah bin Uthalah, diikat. Kalau ada hajat, lepas untuk hajatnya, balikin lagi situ. Makan, minum situ. Pokoknya diikat di tiang selama 3 hari oleh Rasulullah SAW. Setiap hari, ya dia kan otomatis lihat Rasulullah sholat, baca Quran, duduk dengan para sahabat, lihat, dia nyaksikan aja. Setiap di pagi hari pertama Rasul mengatakan, ala tuslim ya Thumamah, mau meluk Islam?
Kata dia, "La, nggak mau, saya nggak mau masuk Islam. Tapi kalau engkau membebaskanku, maka engkau membebaskan seseorang yang bisa membalas budi. Dan kalau engkau membunuh aku, ya memang aku punya kejahatan kepada kalian, punya kasus, artinya pernah berbuat sesuatu salah kepada kalian." Hari kedua Rasulullah lewat lagi. "Ala tuslim ya Thumama, mau meluk Islam?" Kata dia, "La." Sama, diulang lagi omongannya. "Tapi kalau engkau bebaskan, saya bisa balas budi. Dan kalau engkau bunuh juga, ya memang hakmu." Hari ketiga Rasulullah tanya lagi, "Ala tuslim?" Kata dia, "La, nggak mau." Nah, Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, "Udah lepas ikatannya, biar dia pulang. Udah, lepasin aja, bebasin aja dia. Kelas, udah bebas." Baru pergi sebentar, ternyata dia hanya mandi, bersih-bersih, balik lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi, "Kenapa enggak dari awal engkau memeluk Islam? Kenapa ente harus keluar dulu?" Katanya, "Khasyid, aku takut orang-orang mengira bahwa aku ini memeluk Islam karena takut dibunuh atau ingin dibebaskan. Nah, ketika aku dibebaskan memang baru memeluk Islam." Artinya dia sudah masuk, artinya Islam sudah ada dalam dirinya, dan sepertinya Rasulullah juga sudah melihat tanda tersebut dalam hatinya. Ya, Rasulullah bebaskan dia. Dia melihat tuh kelakuan sahabat depannya Nabi, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, terus dia yang ditonton sahabat dengan sholatnya dengan Nabi. Lagi Rasulullah bicara, dia diam aja, duduk aja, nyaksiin mereka. Dia masuk Islam ke dalam hatinya. Setelah masuk Islam, dia ucapin tuh ucapannya dia. Kata beliau, "Wallahi ya Rasulullah, tidak ada wajah yang paling aku benci seperti wajahmu tadinya. Tapi sekarang ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai." Berubah langsung. Makanya tanda benar-benar seseorang iman kepada Allah dan Rasulnya benar, tandanya cintanya dia juga berubah. Cinta kepada Rasulullah lebih dari yang lain. Cinta kepada rumahnya Rasulullah ataupun kotaknya Rasulullah lebih dari kota yang lain. Ahabbal wujuh ilai, berarti apa? Semua wajah, ayah, orang tua, keluarga, semua udah jadi engkau yang paling. Kotamu pun nih kota yang engkau injak, jadi kota yang paling aku cintai. Agamamu, agama yang paling aku cintai. Nah, itu tanda sah atau benarnya agama seseorang ketika hal tersebut menjadi mahabbah, cinta benar-benar. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu hanya taat aja, gak ada perasaan cinta kepada Nabi, kepada agama, kepada kotaknya Nabi, kepada tempat-tempat yang bersejarah, yang berkaitan dengan Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada keluarga Nabi, gak ada begitu, gak tahu Islam ini, belum tahu hakikat Islam. Gak mungkin begitu. Islam, orang yang muslim, yang mukmin, yang sejati pasti terpengaruh dengan mahabbah, pasti cinta. Pasti dia jatuh cinta kepada Nabi, jatuh cinta kepada Al-Quran, jatuh cinta kepada semua yang berkaitan dengan Nabi SAW. Darurat, itu udah pasti. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang uniknya lagi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana muamalat beliau ketika berperang, walaupun berperang dengan musuh yang benar-benar bebuyutan dengan beliau. Nah, Thumamah ini orang Yamamah, nah, dari wilayah Yaman. Orang Arab Quraisy punya dagangan dan barang-barang penting yang mereka selalu impor dari sana, datangkan. Nah, orang Mekah nggak punya apa-apa di sana, barangnya semua dari luar. Ketika dia meluk Islam, langsung dia sebelum pulang ke rumahnya, ke kotanya untuk mengajak orang-orang memeluk Islam, dia mampir dulu ke Mekah umroh. Allah sudah tawaf, lakuin semua, dia mengatakan dengan lantang kepada semua orang, "Wahai orang-orang Quraisy, aku telah memeluk Islam. Aku berada di agama Muhammad. Jangan macam-macam kalian dengan Nabi. Dan demi Allah, dari sekarang ini gak bakalan ada barang yang bisa datang dari kotaku ke kota kalian." Pemboikotan. Sampai kalian masuk Islam. Kalau kalian beriman, baru kita kasih. Ancamannya begitu. Orang Quraisy, kita bunuh aja nih orang, kurang ajar di depan kita. Di depan kita, di kandangnya kita, dia ngomong kayak begini. Pas mau dibunuh kata mereka, "Oh, tapi jangan. Kita punya barang dari sana. Kalau benar-benar kita bunuh, repot kita. Urusan dagangan kita repot." Oh, jangan, biarin.
Bener, nggak ada yang dikirim. Di boykot. Waktu berapa saat, waduh, ini bahaya urusannya kalau begini. Kemana mereka lari? Orang-orang Quraisy ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datengin utusan nih, datengin Muhammad. Bilangin tuh ada Thumamah, dia menghadang barang-barang kita, nggak boleh kita impor barang dari sana, datangkan barang dari sana. Minta tolong biar nggak usah kayak begitu. Lagi perang loh, masih nggak ada suluh, belum ada sulhul Hudaybiyah atau apa, belum, ini masih perang. Ya mereka datang, tahu mereka sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, mereka walaupun memerangi Nabi tapi tahu sosok Nabi Muhammad SAW itu tidak zalim, bukan orang yang kejam, bukan orang yang biarin, gak usah kasih makan, gak usah kasih apa, biar kelaparan sampai muslim, sampai meluk Islam, enggak. Pas dibilang datang orang-orang itu, bilang, Muhammad tuh anak-anak kita pada susah makan, istri kita, orang-orang kita pada repot nih gara-gara temanmu Thumamah menghadang makanan ataupun pasokannya kepada kita. Rasulullah itu suratnya kirim, bilang biarkan mereka membeli sebagaimana biasa, jangan engkau boikot mereka, jangan engkau hadang makanan untuk mereka. Lepas, nurut Nabi SAW. Dan dia termasuk sosok orang yang sangat berjasa dalam mengajak kabilahnya untuk memeluk Islam, karena dia memang orang yang berpengaruh pada keluarga dan kabilahnya. Dan beliau juga memiliki andil yang besar ketika Musailamah al-Kadzab mengaku nabi. Kan dari kabilahnya dia, dari sukunya dia juga. Dia yang mewanti-wanti kabilah-kabilah yang lain, hati-hati kalian ikuti dia, jangan ikuti dia, ini penyesatan, ini nggak benar, ini orang nggak benar. Dia yang tabah tetap dalam keadaan Islam, tidak mengikuti daripada ajakan Musailamah al-Kadzab yang ngaku nabi, yang akhirnya memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam.